Kami mau dekat padamu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Karena hanya dekat dengan-Mu Tuhan kami merasakan ketenangan. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan ada damai sejahtera yang kami rasakan. Berkatilah kami Bapa, berkatilah ibadah kami Tuhan. Kami siap diberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadikan kekuatan buat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru,
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membawa hati dan pikiran kita kepadanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami sekalian. Dan kiranya kami boleh diberkati melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ketika sukacita terasa jauh, kita akan belajar dari kehidupan pemazmur. Di dalam Mazmur 40 yang mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ketika semua usaha secara spiritual sudah dilakukan untuk bisa dekat dengan sukacita, tapi kenyataannya tetap saja kegelapan dan terasa jauh dengan sukacita, diperhadapkan dengan kesunyian dan kerugian, sehingga timbul konflik dalam batin dan bertanya, apakah Tuhan mendengarku? Apakah Tuhan mengenalku? Apakah aku menjadi miliknya? Apa yang akan kita lakukan ketika situasi kondisi kehidupan kita menjadi seperti itu? Ketika sukacita itu masih terasa jauh. Ketika kita sulit untuk bangun pagi, kita mencoba untuk menyalakan alarm kita, untuk memudahkan kita, untuk kita bisa bangun pagi. Untuk kita bisa mengatasi sukacita yang terasa jauh itu, kita perlu pengingat sederhana. Terkadang ketika kegembiraan itu terasa jauh, kita perlu mendengar beberapa pengingat sederhana. Dan melalui pengingat sederhana itu kita akan dimampukan untuk mengatasi sukacita yang terasa jauh itu. Kita akan belajar dari kehidupan pemazmur. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami bahwa musim kegelapan itu adalah sesuatu yang normal. Daud mengingatkan kita, pertama, bahwa musim kegelapan adalah normal bagi umat Tuhan. Mazmur 40 tidak menggambarkan kesedihan sesaat, melainkan kegelapan yang panjang, lubang kehancuran, dan rawa berlumpur. Hati yang gagal menjadi gambaran kegelapan yang dialami oleh Daud. Daud mengatakan, aku menantikan Tuhan dengan sabar. Kita tidak pernah tahu berapa lama Daud duduk dalam bayang-bayang kegelapan. Kita hanya tahu bahwa dalam keadaan tersebut Daud berseru kepada Tuhan, dan sebagai balasannya menerima kata-kata yang tidak mudah, yaitu tunggu. Dan Daud dalam doanya memohon, jangan tunda ya Tuhan. Selama kita berjalan dalam tubuh yang lemah, yang penuh pergumulan di dalam diri, sukacita itu nyata. Tetap saudara dan saya akan menghadapi musim kegelapan. Namun kita tidak menghadapinya sendirian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, musim kegelapan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah sesuatu yang normal. Tapi saudara dan saya tidak menghadapinya sendirian. Yang kedua saudara, Tuhan itu dekat. Warna hitam kegelapan itu bukan satu-satunya warna pada kuas pemazmur, yaitu Daud. Mazmur ini begitu penuh penggambaran-penggambaran yang luar biasa.
namun lebih dari seimbang dengan harapan yang luar biasa. Di balik kegelapan yang normal itu, ada Tuhan yang dekat. Bahkan ketika doa-doa Daud seolah-olah itu melayang ke angkasa tanpa terdengar, sesungguhnya itu didengar oleh Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Daud. Bahkan ketika Daud menemukan dirinya di dalam lubang kekelaman, Tuhan mendekatinya dengan kasih dan kesetiaan yang teguh. Bahkan ketika Daud merasa miskin dan membutuhkan, hatinya hampir putus asa, dia tetap bisa berkata, Tuhan memperhatikan aku. Saudaraku, di balik musim kegelapan ada Tuhan yang mengasihi kita. Sungguh yang telah mengasihi kita sampai mati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu sebabnya jika kita adalah milik Yesus, kita tidak akan ditinggalkan atau dilupakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas, yang memikirkan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Betapa sangat dekatnya Dia dengan saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudaraku, ketika musim kegelapan itu adalah sarana, dia hanyalah jalan dan bukan stasiun, bukan sebuah perapian, bukan sebuah hukuman. Dalam musim kegelapan Tuhan mengatur untaian jiwa, mempersiapkan mereka untuk pujian yang akan datang. Pada waktu Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan setiap kita, yang mana sukacitanya mungkin terasa tampak begitu jauh, namun kita bisa melihat bagaimana sukacita itu menjadi semakin mendekat, semakin mendekat. Sukacita itu nyata datang di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita melihatnya dengan iman, dan ketika kita menikmatinya dengan kasih setianya. Kenangan akan sukacita yang hilang itu akan dipulihkan. Dan itu menjadi bagian yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya di dalam ayat 16 dikatakan, semoga semua orang yang mencarimu bersukacita dan bergembira di dalam kamu. Semoga mereka yang mencintai keselamatanmu berkata terus-menerus, besarlah Tuhan. Artinya Tuhan menyatakan sukacitanya atas setiap kita. Tuhan melimpahkan sukacitanya atas setiap kita dan memampukan kita untuk menikmati sukacita itu. Keyakinan Daud akan sukacita yang akan datang tidak berarti kegelapannya tidak terlalu dalam. Itu berarti bahwa sukacita bagi mereka yang ada di dalam Kristus selalu lebih dalam dan lebih pasti daripada kegelapan. Kepenuhan sukacita di dalam Kristus melebihi sukacita apapun, karena sukacita di dalam Kristus adalah sukacita yang abadi. Yang terakhir, yang keempat, pengingat yang keempat untuk memampukan kita untuk bisa menghadapi ketika kita merasa sukacita itu terasa jauh, yaitu terus berharap kepada Tuhan. Semoga semua orang yang mencarimu bersukacita dan bergembiralah karena kamu. Pengingat terakhir Daud ini kemudian datang kepada kita sebagai nasihat untuk kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Tunggu, pegang erat-erat, berdoa, mencari, dan percaya bahwa Tuhan kita pasti akan datang. Pasti akan menolong kita, pasti akan memulihkan kita, dan pasti akan memberkati kita, memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah, memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan, setiap kesulitan apapun juga. Oleh karena kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Tetaplah menunggu Tuhan. Bahkan ketika kita merasa harus menunggu lama, kita harus tetap berpegang teguh kepada janjinya. Kita terus mencari wajahnya. Bahkan ketika kita dalam keadaan yang terberat sekalipun, kita tidak pernah jauh darinya. Kita terus teguh berdoa, kita terus mencari Dia dan percaya bahwa Tuhan akan datang. Itu sebabnya mari kita nikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan dan yakinlah
sukacita itu tidak akan terasa jauh, tetapi akan terasa dekat sebagaimana Tuhan sangat dekat kepada setiap kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sangat dekat dengan kami Tuhan, dan kedekatan-Mu memberikan kekuatan kepada kami, memberikan sukacita kepada kami, memberikan damai sejahtera bagi kami dalam kami menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Dan kami meyakini, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan selalu ada atas kehidupan kami. Ampuni Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk kami selalu bergirang, untuk kami selalu bersyukur atas apa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap diberkati. Saat ini Tuhan, kami siap bersama-sama melakukan tugas kami, melakukan kewajiban kami, melakukan pelayanan kami di tempat ini. Berkatilah kami Bapa, jadikanlah kami satu tim yang saling mengasihi, satu tim yang saling memberkati, satu dengan yang lainnya. Di dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku ingin selalu bersekutu